kalau ini dibaca dalam sholat, sholatnya tidak sah. Kalau baca Al-Quran, alhamdulillah, ha menjadi kho. Kalau ada niatan merubah Al-Quran, ini menyebabkan murtad. Tapi kalau tidak seperti itu, maka berdosa. Jadi Pak Dzulqarnain ini belajar dulu lah gitu. Ini kayaknya pernah ngeritik Habib Umar bin Hafid Al-Hafid itu. Oh, ulama besar dikritik. Yang kritik orang goblok kan lucu ya. Jadi bacaannya alhamdulillah pakai ha bukan kho. Karena beda huruf maka maknanya pun beda. Alhamdulillah Allah bukan pakai ha, bukan Allah, bukan. Belajar dulu untuk Pak Dzulqarnain ini. Kok pinteran anak saya masih Pak Dzulqarnain itu. Ini kayaknya bukan asli orang Madura ini ya. Kalau lihat dari anunya, ciri-ciri logatnya logat Jawa. Kemudian yang kedua yaitu mengenai menyandarkan anggota badan kepada Allah, yang dalam istilah kitabnya itu tajsim, menjisimkan Allah. Bagaimana hukumnya menjisimkan Allah? Mengatakan Allah mempunyai anggota badan, mengatakan Allah mempunyai anggota tangan. Baik, akan saya bacakan referensinya, yaitu dari kitab Syarah Sulam Taufik. Nama kitabnya adalah Berqatu Su'udut Tasdik fi Syarhi Sulam Taufik lil Fadil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu. Ini pada halaman 10 ya. Ini itu hal-hal atau keyakinan yang menyebabkan murtad ya. Di langsung au nasaba ay azalahu tabaraka wa ta'ala sifatan yajibu tansihuhu anha ijma'an kal jismi ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan murtad itu keluar dari Islam, yaitu menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada Allah, suatu sifat yang mana Allah suci, seharusnya Allah disucikan dari sifat itu secara ijma'nya ulama. Contohnya seperti jisim, yaitu mengatakan Allah mempunyai jisim, yang mempunyai anggota badan. Allah dikatakan punya tangan, dipunyakan punya mata, dikatakan punya bermata, kaki, dikatakan punya wajah gitu ya. Nah, di sini oleh ulama diperinci ai idza kana nasbu shorihan bi anqala huwa ta'ala jismun kal ajsami di sorahatihi fil hudusi wat tarkibi wal alwani wal itisari wa yakunu kufron ya. Jadi jika penisbatan itu artinya menyandarkan, menyifati Allah dengan sifat jisim, artinya mengatakan Allah mempunyai anggota badan berjisim seperti makhluk, itu jelas dengan dia mengatakan Allah itu mempunyai jasad, karena jelas bentuk barunya kemudian tersusun seperti manusia, berwarna ya, sambung menyambung kayak manusia, fayakunu kufron, maka orang itu jelas-jelas kafir ya. Kenapa? Di annahu asbata lil qadimi ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i. Karena orang itu adalah menetapkan sesuatu yang seharusnya tidak ada bagi Allah. Artinya Allah maha suci dari hal itu, dari jisim. Jadi Allah bukan jisim. Jadi kalau menjisimkan Allah dengan menyamakan Allah seperti makhluk,
susun dari anggota-anggota badan, terdiri dari komponen-komponen atau organ-organ tubuh, disamakan seperti makhluk, maka hal itu menyebabkan kafir. Amma law qala huwa ta'ala jismun wa atlaqa aw jismun la kal ajsam muntafin anhu ta'ala lawazimil jismiyati faqad akhta'a. Kalau orang itu mengatakan Allah berjisim tapi tidak seperti jisimnya makhluk, pokoknya Allah itu berjisim tapi tidak seperti Allah itu mempunyai ya berjisim lah, tapi tidak seperti jisimnya makhluk, ya jisim yang sepatutnya bagi Allah. Dan ini adalah pendapat atau keyakinan yang keliru, tapi tidak menyebabkan kafir. Fi itlaqil ismi, di dalam memutlakan nama saja, la fil makna, bukan dalam segi makna. Jadi hanya meyakini Allah itu berjisim tapi tidak seperti jisimnya makhluk. Itu hanya keliru saja. Kaba'dil karomiyati, seperti sebagian pendapatnya kaum karomiyah. Fa innahum qalu huwa ta'ala jismun bimakna qaimun binafsihi fala yakfuruh li ghalabati tajassumi 'alan nas. Fa innahum la yafhamuna mawjudan min ghairi jihatin. Ya, ini ya. Jadi orang karomiyah itu mengatakan Allah berjisim tapi jisimnya jisim yang berdiri sendiri, yaitu jisimnya Allah yang tidak seperti jisimnya manusia. Fala yakfuru, maka hal ini tidak menyebabkan kafir, cuman salah. Pemahamannya seperti itu salah, tapi tidak sampai pada kekafiran. Ligola batit tajassumi, karena terlanjurnya menjisimkan ala nasi kepada manusia. Karena mereka itu tidak paham. Wakilah, ada yang mengatakan yakfuru kafir al-mujassimatu, orang yang menjisimkan Allah mutlakon, secara mutlak. Ini ada yang sebagian ulama yang mengatakan kafir. Wakilah, dan dikatakan bi adami kufrihim mutlakon. Ada yang mengatakan tidak kafir secara mutlak. Walhasil, ya kesimpulannya, annal mujassima, sesungguhnya orang yang menjisimkan Allah, la yakfuru, tidak kafir, illa, ya kecuali idza lazima min kalamihi at-tashbihu fakufruhu min haitsu tashbihi la tajsim. Kecuali ketika orang itu menetapkan dari perkataannya itu menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kekafirannya itu dari segi menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan dari sisi penjisimannya. Jadi kalau katakan Allah berjisim tapi tidak seperti jisimnya makhluk, itu tidak menyebabkan kafir, hanya keliru saja. Tapi kalau dengan dia mengatakan Allah berjisim dikatakan seperti jisimnya makhluk, maka ini yang menyebabkan kafir. Afadahu Syarqawi wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ya sudah jelas kan pemirsa. Jadi tidak benar kalau dikatakan Allah itu punya tangan, karena dengan seperti itu maka Allah akan nampak tidak pantas, akan menjadi ada kekurangannya, dan itu tidak mungkin bagi Allah mempunyai kekurangan, karena Allah itu adalah zat yang sempurna. Jadi para pemirsa, itu penjelasan dan sanggahan saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dzulqarnain al-Maduri, ya. Tapi maaf Pak, ini baru kenal sudah menanggapi jenengan, ya maaf Pak ya. Satu,
jenengan harus betulkan dulu bacaannya itu. Dari ha, kho, ha itu harus beda ya. Karena kho, ya contohnya khoroja itu maknanya keluar. Kalau haroja berdosa. Jadi beda huruf maka beda makna itu. Kemudian yang kedua, rupanya jenengan Dzulqarnain al-Maduri ini melihat dari pembahasannya rupanya dia adalah termasuk dari golongan Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi itu deh. Karena saya meninjau dari video-videonya ya seperti itulah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.